dan ketawa terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik. Apa kabar kita? Apa kabar kita? Insya Allah, alhamdulillah baik ya hari ini. Jangan lupa Kita kopi. hari ini kita membahas apa ya? Kemarin perempuan dan kopi. Jangan lupa ya di subscribe. Subscribe. Nah, oke. Like and subscribe. Nah hari ini kita ngebahas tentang kecantikan. Ya, boleh. Pokoknya, mungkin banyak nih di wanita-wanita sekarang nih bahasa kerennya insecure gitu ya, insecure. Minder. Padahal dirinya cantik sebenarnya gitu. Bagi yang menyukainya, bagi yang menyayanginya, yang tulus gitu. Jadi ya. tergantung siapa yang memandangmu, siapa yang ada di dekatmu. Nah, yuk sekarang kita saling memberi Support, motivasi juga buat teman-teman yang memang masih sering insecure gitu ya. Kalau aku tuh melihat kecantikan tuh, aku pernah post di Instagram gitu. Kalau cantik itu ada beberapa laki-laki itu yang melihat kecantikan itu dari kecerdasan, kemudian dari fisik, dan fisik ketiga dari yang utama biasanya dari attitude juga. Nah, kalau aku laki-laki itu melihat kecantikan dari 3 hal tersebut. Nah, tapi itu yang berapa persen laki-lakinya? nggak tahu ya, nggak pernah disurvei gitu ya. Tapi itu. menurut feeling aku tuh 3 hal itulah yang masing-masing laki-laki itu melihat kecantikan tuh dari 3 hal itu. Dari ada laki-laki lihat perempuan tuh dari kecerdasannya gitu, tapi dia ya biasa-biasa aja menurut laki-laki yang lain gitu. Dia cerdas tapi mungkin fisiknya nggak cantik-cantik gitu, biasa-biasa aja gitu. Atau mungkin ada attitude-nya baik, tetapi mungkin dia kecerdasannya rata-rata gitu kan, fisiknya ya standar, tapi attitude-nya bagus sehingga dia terlihat cantik. Nah, seperti itu. Kalau aku cantik dari dalam gitu ya. Nah, kalau dirimu seperti apa, Jeng? Aku nggak pengen juga sih sekarang tuh dengar tuh kalimat-kalimat kata-kata cantik tuh harus tinggi, putih, kayak bihun. Sikli. Nah, itu ya. Jadi kalau bisa ya itu tadi, siapa sih yang memandang kita, siapa sih orang-orang di sekeliling kita gitu ya. Kalau misalnya orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar-benar sayang sama kita, pasti kita akan diterima apa adanya gitu ya. Jadi cinta itu datangnya dari ketulusan. Oke. Jadi istilahnya cantik juga dilihat juga dari ketulusan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang cantik, memang nggak ada habis-habisnya ya. Nggak akan ada habis-habisnya. Karena memang masing-masing orang juga punya pandangan sendiri-sendiri gitu. Memang kalau laki-laki itu memang sudah diciptakan dengan hawa nafsu yang seperti itu gitu. Jadi sehingga kalau ada laki-laki yang melihat kecantikan hanya fisik saja, maka tidak akan bertahan lama. Apalagi kalau wanita Indonesia ini beragam ya. Ada yang kulitnya coklat, ada yang putih, ada yang sawo matang. Dan kalau menurut aku semua cantik sih. Cantik semua. Cantik. Kalau karena kita sama-sama perempuan, makanya kita bilang perempuan itu cantik. Tapi laki-laki kan belum tentu. Gimana rasanya kalau ada yang bilang tuh kenapa nggak mau sama dia ya, karena dia kurang cantik gitu. Padahal enggak, sebenarnya cantik gitu. Apalagi kalau dilihat dari sikapnya yang rendah hati gitu ya, yang ramah sama semua orang gitu. Makanya aku bilang tadi, ada laki-laki itu menyukai perempuan itu dari attitude-nya. Misalnya kok dianya kayak sopan banget ya gitu, kayak gitu-gitu. Nah, jadi sehingga menarik lah laki-laki untuk mendekati gitu. Tapi kalau misalnya ada perempuan yang cerdas tetapi attitude-nya kurang ini. Oke, sayang. Eji. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau misalnya laki-laki melihat perempuan misalnya dari fisik itu udah umum. Dulu pernah ada salah satu teman bilang gitu, kalau mau cari yang cuma cantik aja, datang aja ke mall, duduk aja banyak gitu. Banyak hambur gitu kan. Tapi kalau misalnya cari istri yang memang untuk menemani sepanjang hidup dan sebagainya, ya itu memang tergantung si laki-lakinya, bukan tergantung perempuannya gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya barang yang bisa kamu rawat, ya seperti itulah kamu merawat pasangan kamu. Berarti perempuan tuh akan cantik di mata orang yang tepat. Betul.
apalagi pokoknya nggak ada habis-habisnya. Nah sekarang kita bahas nih masalah kamu milih, ada yang kita bebas tentang make up. Nah, ada make up filter. Nah, itu semuanya. Itu sudah memang kesukaan wanita. Itu nggak bisa nggak bisa dirubah. Jadi memang maaf, tapi memang kalau orang yang insecure, dia akan menggunakan filter. Kalau menurut aku gitu ya. Maaf nih kalau salah gitu. Tapi memang kebanyakan memang wanita yang menggunakan filter-filter itu, menurut aku mungkin dia memang ada sedikit insecure lah di situ. Tapi aku juga itu, sih sering juga sih pakai kan? filter. Nah, tapi itu kepuasan buat perempuan. Jadi tolong dihargailah gitu ya. Nggak perlu lah diperdebatkan gitu ya. Jadi itu kebahagiaan seorang perempuan gitu loh. Dia pengen terlihat cantik juga urusannya dia gitu. Dia mau pakai filter, dia mau make up tiap hari, itu menurut dia itu kecantikannya dia itu. Aku cantik gitu. Dan kita harus menghargainya dengan cara aku gitu. Aku cantik dengan cara aku gitu. Dan kita sesama perempuan harus menghargainya, bukan malah mencibirnya. Nah, ya karena kita udah mengalami ya istilahnya kayak kita nih, misalnya kita berdua nih kita berdua emang udah kalau masalah dandan tuh udah nggak bisa lah intinya gitu ya. Bukan nggak mau ya, tapi emang nggak bisa gitu. Tapi memang ada waktu-waktu tertentu kita memang yang kita harus make up gitu ya. Nah tapi kalau untuk filter itu memang kalau aku sendiri ya karena aku suka gitu ya. Ada rasa pede itu biasanya muncul sendiri. Ada rasa filter. Iya, makanya kalau pakai filter kalau diposting tuh jadi pede. Jadi jangan bilang cantiknya filter doang ya, masalah. Itu istilahnya kepuasan kita sebagai wanita gitu. Ya memang intinya memang sedikit karena insecure juga ya, tapi ya itu hak kita, itu kan platform kita juga gitu ya, suka-suka kita mau posting apa gitu ya. Kalau kamu nggak suka ya skip aja gitu kan. Nah tapi ya seperti itu nggak perlu repot gitu karena semua juga akan mengalami hal seperti itu gitu. Kalau ini aku nanya nih Neng, bagaimana sih caranya tipsnya untuk teman-teman perempuan yang masih insecure gitu? Aku nggak pede nih, dia lebih cantik nih, aku jadi gini-gini nih, lebih cantik, lebih pintar gitu kan. Nah, kalau aku kembali lagi ke kodrat ya, kembali ke takdir bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, semua ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu ya. Nah mungkin makanya kita hidup tuh harus berdampingan gitu. Bersosialisasi gitu. Jadi kita tahu bahwa ternyata manusia itu semua sama dalam artian bahwa semua punya kekurangannya gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya masih insecure juga, ya kekurangan kamu di mana? Ya, tapi jangan istilahnya kekurangan kamu itu jangan menjadikan diri kamu tuh minder gitu ya. Padahal hingga menutup diri biasanya tuh. Padahal kamu punya kelebihan lain yang tidak dipunyai orang lain gitu loh. Nah contoh nih misalnya ada ibu-ibu yang nggak bisa masak gitu, misalnya nih nggak bisa masak gitu. Tapi kalau suaminya nggak ada masalahnya, ya udah ya itu tadi di mata orang yang tepat, kalau suamimu nggak masalah, kamu nggak bisa masak, ya udah ya penting dia sayang gitu. Misalnya kayak gini, aku nggak bisa masak gitu, jadi kalau ya nggak apa-apa deh gitu, biar aku aja masak, bisa gitu kan. Tapi memang ya nggak semuanya seperti itu. Tapi ada istri yang nggak bisa masak, tapi karena dia sayang dengan pasangannya dia akan belajar masak. Contohnya betul, gitu kan. Nah, jadi saling menghargai, ayo deh kalau kamu mau aku ajarin saling gitu. Bangkit lah gitu ya. Saling memotivasi kayak gitu gitu. Tapi jangan kita punya kekurangan itu menjadikan kita tuh malah dijauhkan orang tuh. Aduh kalau nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan aku punya kelebihan di sisi lain yang orang lain nggak punya. Gitu. Dan memang harus ditunjukkan, digali dulu apa nih kemampuanku apa nih. Yang penting mau belajar gitu, mau bisa gitu, mau belajar, mau bisa, mau maju. Dan tidak menutup diri. Gitu. Kalau aku sih seperti itu ya. Dalam arti kata aku ada hal-hal yang aku nggak pede gitu ya. Misalnya aku juga aku nggak pedenya di body. Jujur aku nggak pedenya di body. Perempuan tuh penyakitnya di body gitu ya. Itu udah umum, aku nggak bisa nutupin gitu. Perempuan tuh nggak pedenya di body. Contohnya aku nggak pedenya di body gitu. Kalau mau foto, jangan kayak gitu. Iya, padahal di mata orang udah bagus nih gitu ya. Tapi kitanya aja nggak pede gitu kan. Tapi setidaknya kita bijaksana dengan kekurangan kita, istilahnya jangan tahu diri lah. Tuh dia tuh. Maksudnya itu kita tuh menyadari aku tuh kurangnya di sini, tapi kita bijaksana. Oh ya, aku punya kekurangan nih gitu. Itu kan pandangan seorang laki-laki terhadap perempuan. Nah, kita ini loh sebagai sesama perempuan. Menurutmu gimana sih, Neng? Supaya jangan sampai ada statement kita sesama perempuan saling menjatuhkan, saling menghujat gitu ya. Itu yang
kalau bisa sangat-sangat dihindari gitu. Kalau ada teman mau sukses, mau maju, disupport ya, itu yang pertama. Jadi kalau ada sebisa mungkin ya, misalnya kayak kita nggak mau mencontohkan gimana punya, cuman memang ada punya teman yang memang tidak bisa ketemu setiap hari gitu, padahal kangennya luar biasa gitu ya, aku tahu sendiri. Dan rumahnya dekat di sini. Kalau kok jadi mewek. Kangen sebenarnya. Benar, rumahnya dekat. Cuma ada keterbatasan. Karena ada keterbatasan, aku akhirnya nggak bisa ketemu setiap hari seperti sama kamu juga gitu, karena memang dia punya sesuatu yang aku memang pahami sangat, gitu loh, yang aku privasi. pahami, yang aku harus sadari, mengerti gitu, mengerti bahwa nanti ada kondisi dia seperti ini gitu. Dan kita harus nggak boleh maksain gitu ya. Nggak boleh maksain. Jadi kita sebagai wanita juga kalau punya temen nih gitu, misalnya punya pasangan juga, misalnya kayak kita berdua gitu kan, kamu punya pasangan, aku belum gitu kan, bukan belum tapi aku nggak punya. Jangan. Nah jadi saling ngertiin aja. Kalau misalnya ketemu kamu itu ya kita harus tahu batasannya lah gitu, harus seperti apa sih gitu, betul, ya betul. Nah saling menjaga, saling ngingetin sih, intinya saling ngingetin gitu ya, jangan sampai ini ya kebablasan gitu ya. Ya maksudnya itu jangan sampai juga aku ngebawa kamu tuh sampai, jangan sampai aku tuh lupa kalau kamu tuh punya pasangan gitu misalnya, betul. Kayak gitu. Jadi saling mengingatkan. Kamu jangan gitu tuh, itu kayak gitu. Maksudnya lu harus tahu nih tanggung jawabmu sebagai istri begini gitu. Iya, diingetin juga, jangan larut gitu, jangan larut. Jangan kayak seolah-olah kita berdua bujang gitu kan. Nah, maksud pertanyaanmu itu kan. Iya, makanya itu. Nah, jadi kalau kita ngebahas masalah perempuan tuh dari kecantikan. Nah, itulah saya bilang attitude tadi gitu kan, karena orang lihat attitude kita, kalau misalnya cuma dia cantik misalnya tapi jutek gitu, tapi bukan jutek, mungkin ada omongannya yang langsung membuat kita tuh sakit hati gitu kan. Tuh. Nah itu tuh cantik tapi langsung ada sesuatu yang diucapkan, langsung kecantikannya langsung buyar aja gitu kan. Tapi ada yang gitu juga. Tapi kadang karena kita sebagai teman, sebagai sahabat, jadi sudahlah gitu aja ya kan, nggak usah diperpanjang lagi. Biasanya begitu kalau memang benar-benar dia sayang sama sahabatnya gitu. Jadi intinya gini, kalau kita bahas tentang kecantikan, kembali lagi bahwa ada wanita cantik karena make up, dia make up tiap hari, dia cantik, nggak masalah. Iya. Itu kebahagiaannya seorang wanita gitu. Jadi kita hargai aja ya kan. Ada wanita cantik karena filter, dia foto tiap hari, nggak masalah juga. Selama dia bahagia, selama ada filter ya manfaatin. Ya maksudnya makanya maksud itu selama kita bahagia udah deh, ngapain gitu. Terus tiba-tiba nih yang single gitu misalnya, ketemu ternyata nggak sama di foto, ya berarti lo ngelihatnya fisik doang. Iya, gitu. Sudah. Itulah tandanya berarti nggak kenal, nggak tulus juga. Nah itu yang pertama tuh nggak tulus juga, ngelihatnya filter. Nah seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, kalau ngelihat dari kecerdasan, ya ada juga yang cerdas tapi mungkin ternyata jutek ya, itu. Atau mungkin sombong mungkin ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Dan sampai kita kayak gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu. Jadi makanya aku bilang, jadi laki-laki itu kalau cuma mau cari yang cantik aja ya duduk aja di banyak hambur. Tapi kalau misalnya nyari yang memang dianya pingin punya pasangan seumur hidup, komitmen gitu, ya istri pasanganmu akan cantik terus. Iya, betul. Gitu. Kalau menurut aku gitu. Apalagi kalau udah disediakan skincare gitu. Intinya kalau kita sepakat ya satu server ya, intinya gini, cantik itu cantik itu datang dari ketulusan. Dan itulah cinta yang sesungguhnya. Iya. Gitu. Dalam arti kata, aku ingin hidup bersama. Jadi apapun kondisimu berubah setelah melahirkan anak dan sebagainya. Dan kita juga sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, jangan juga larut, suamiku udah nerima aku apa adanya, ya udah begini aja. Jangan. Salah gitu ya. Justru saat itulah kita harusnya memang ya perawatan. Makanya gitu. Tadi kalau mau make up tiap hari, apalagi diniatkan untuk suami, betul. Itu malah udah pahala, ibadah. Nah, luar biasa kayak gitu. Menurut aku itu udah, karena dia nanti suaminya keluar dari rumah ngeliat. Para bapak-bapak penting loh, para istri untuk ke salon. Ya harus tuh perawatan. Kalau dia make up, ya udah kasih budget gitu. Khusus gitu. Kan nanti ketemu temennya di luar cantik, temennya di luar tuh banyak mending glowing. Karena aku pernah bilang, jadi selama jadi istri ya ngopi seperti itulah aku ngomong. Nanti kita salah ngomong ya. Intinya kayak gini, cantik itu kalau menurut kalau misalnya sama pasangan,
pasangannya istilahnya bisa bertahan dengan istrinya dari perubahan dari waktu ke waktu dia tetap bertahan, itulah yang namanya cantik menurut aku. Cantik yang benar-benar cantik perempuan tuh ketika dia mendapatkan ketulusan. Nah, tapi kalau cantik karena make up, apalagi dia make upnya, kalau misalnya mungkin ada wanita yang make up tiap hari itu karena dia mungkin berpikirnya seperti ini, kalau misalnya nanti dia keluar teman-teman pasangannya itu di kantor pada make upan, ya udah aku make up juga, gitu kan nggak ada salahnya juga, malah positif di positif aja pikirannya gitu. Kalau misalnya suaminya pengertian, dia bilang udah dia nggak usah make up kok tetap cantik. Jangan juga, mudah-mudahan seperti itu. Tapi jangan juga larut gitu ya. Tetap gitu, harus perawatan harus juga dandan di dalam rumah gitu kan. Yang penting gini, selama wanita itu bahagia, dia akan cantik. Asik. Selama wanita itu bahagia, dia akan cantik. Betul. Itu udah. Jadi lihat pasangannya masing-masing nih berarti ya. Kalau pasanganmu terlihat cantik, berarti dia bahagia. Berhasil si suaminya dia bahagia. Ya itu dia. Bener. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya orang lihat istrimu cantik, berbahagialah kamu, berarti kamu berhasil. Menjaga kecantikan istri ya. Iya. Ngopi, Bu. Oke. Jadi apa lagi nih? Kita bahas masalah filter. Kalau filter gimana nih? Ada teman nih kemarin kan filter. Apa katanya? Cantiknya cuma melalui filter doang. Pada aslinya gak sesuai dengan yang ekspektasinya. Ya salah lo sendiri memang, kenapa ngelihat gue dari filter kan gitu. Itu kata teman ya, kemarin tuh dia curhat gitu. Ya salah lo sendiri, kenapa ngelihat aku dari filter gitu. Ya iya sih emang. Jadi jangan melihat perempuan itu memang dari luarnya doang atau lihat dari medsos doang gitu ya. Apalagi kalau banyak kan yang gagal gara-gara kenalan dari medsos gitu ya. Ternyata dan tidak sesuai dengan cuma fisik aja. Kita padahal mereka nggak tahu kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Gitu. Jadi intinya memang kalau aku sih poinnya itu, wanita cantik itu adalah wanita yang bahagia. Kemudian yang berikutnya adalah laki-laki itu melihat kecantikan itu dari 3 hal tadi, yaitu fisik, kecerdasan sama attitude. Tapi memang tidak ada wanita memiliki ketiga-tiganya ini. Karena wanita nggak ada yang sempurna gitu. Ada yang memiliki kecerdasan, attitude, tapi mungkin fisiknya ya biasa-biasa aja, standar-standar aja gitu. Ada yang memiliki attitude yang baik. Tapi karena dia fisiknya standar-standar aja, tapi dia ketika memiliki attitude yang baik, itu cantiknya itu terlihat tuh dari dalam. Itu maksudnya aku gitu ya. Sopan. Iya kan? Nggak kayak kita ya, nggak kayak kita geragasan gitu kan. Kita ngakuin aja lah, kita tuh emak-emak yang kayaknya gimana gitu ya. Tapi ya itulah manusia biasa, lumrah lah ya istilahnya. Kita nggak bisa juga kayak aku gitu, kalau udah ketemu sama yang udah akrab banget sama server lah langsung cus saja, nggak mikir aku nih siapa, nggak mikir aku nih emak-emak atau apa, udah cus aja gitu. Jadi sehingga wah kayak ini attitude-nya jadi kurang gitu ya, jadi mungkin ada yang nggak suka gitu ya. Ya itu lalu kan wanita biasa, biasanya perempuan itu ya itu saya wanita setiap manusia itu sudah punya kekurangan, dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi bagaimana caranya kita bijaksana melihat kekurangan kita. Makanya ada yang jangan makin insecure ya. Insecure tuh memang wajar sih, tapi jangan terlalu tapi maksudnya gini loh. Kalau kamu terlalu insecure, kamu jadi lupa dengan kelebihan kamu. Iya, akhirnya kelebihannya tadi itu tertutupin dari insecure tadi. Itu padahal misalnya bisa digali, di up, udah jadi nggak mungkin enggak. Jadi intinya misalnya nih ibu rumah tangga gitu, misalnya insecure, dia mungkin lihat temannya kerja kantoran, akhirnya pakai pakaian kerja, kemudian dandan kelihatan cantik, terus dia ngeliat temannya jadi insecure gitu. Padahal dia nggak berpikir bahwa temannya itu mengagumi dia sebagai ibu rumah tangga, bisa ngurus anak, telaten dan sebagainya. Itulah kelebihannya dia. Seperti itu. Jadi intinya bersyukur deh bersyukur dengan kondisimu sekarang. Makanya terakhir kemarin yang podcast kita yang pertama aku bilang bahwa salut dengan ibu rumah tangga juga, kemudian pekerja juga bisa mengerjakan dua-duanya, itu suatu hal yang luar biasa. Ibu rumah tangga aja pekerjaannya tuh nggak ada habis-habisnya. 24 jam non-stop. Apalagi double dengan pekerjaan di luar. Apalagi double dengan pekerjaan kantor, wah Anda luar biasa ibu-ibu. Amazing. Saya kadang
Ya jadi oke, mungkin menurut kita standar kecantikan itu cantik wanita Indonesia lah, ya. Cantik. Pokoknya menurut kita berdua bahwa wanita yang cantik itu adalah wanita yang bahagia. Asik. Ya. Jadi kita satu server ya. Jadi ya itu sudah pasti bahagia. Semoga kita dan mudah-mudahan perempuan di luar sana bisa bahagia dengan mendapatkan orang yang tepat yang bisa membuat dia cantik dan bahagia. Iya, amin, ya robbal alamin. Oke. Kita cukupkan dulu. Mungkin podcast kita obrolan santai kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Amin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu atau mungkin yang kehilapan yang tidak disengaja gitu. Silakan nanti komen ya, beri komennya gitu. Nanti kira-kira kritik dan sarannya ditulis aja di komen. Kira-kira nanti kita mau minta apa nih, kita mau ngebahas apa nih gitu untuk podcast berikutnya khusus gitu. Perempuan ya, khusus tentang pokoknya seputar perempuan ya, kita bisa bahas apa aja kok ya, tentang anak-anak juga boleh gitu, pendidikan, tentang ibu rumah tangga juga boleh, pokoknya seputar wanita lah, apapun itu. Siap. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.